waktu dan kesempatannya buat kelompok 2. Sebelumnya saya mau pantun dulu nggih Bapak Ibu. Tapi berisik mboten nggih, di sini banyak anak-anak latihan drum band ya. Mboten Bu. Oh, tidak. Nggih, terima kasih. Dikumur-kumur, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Wah, Yang terhormat Bapak Ulil Absor selaku fasilitator PGP Angkatan 10 111. Yang terhormat Bapak Julihan dan Ibu Pariumi selaku pengajar praktek kelompok kami. Dan yang saya sayangi dan saya banggakan Bapak Ibu semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat berupa kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada rukol sore hari ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum presentasi saya mau pantun dulu biasa nggih Bapak Ibu. Cakep, gitu toh Bapak Ibu. Kok enggak ada suaranya. Pohon jambu tidak berduri. Cakep. Tumbuh dekat melati. Cakep. Izinkan kami memperkenalkan diri. Semoga bisa menyentuh hati. Iya. Perkenalkan saya Yuni Fitri Lianingsih sebagai moderator. Kemudian Bapak Suko Lisnanto sebagai pemateri. Ibu Rini Kristianti sebagai penanya dan notula. Ibu Septiana Zumala Laili sebagai penanggap dan penjawab. Baiklah, sekarang kami membuka. Baiklah, sekarang kami memberi kesempatan kepada Bapak Suko Lisnanto selaku pemateri. Monggo Bapak yang di kelompok kami ganteng sendiri nggih. Karena laki-laki sendiri gitu nggih. Monggo Bapak di-share screen-nya. Mohon maaf sebentar nggih, tadi mati lampu langsung drop laptop saya. Baru masuk lagi. Sampun. Sebentar. Macet lagi. Mboten Pak, mboten macet. Pak Suko baru berusaha untuk memasukkan. Masukkan opo gimana? Memasukkan ini presentasinya Pak. Nah, beres Pak Slamet. Masukannya pelan-pelan Pak Suko. Oh no way. Pak Suko tanpa sabar nggih Bapak Ibu. Sabar. Apakah suara Slamet bisa didengar? Bisa Pak. Pak Suko moro-moro terima kasih. Lalu mungkin bisa dihandle yang lain Bu. Bentar Pak. Ganti Bu Yuni gak apa-apa. Di awal sing ruwet-ruwet tadi ya kayaknya ruwet semua ya. Monggo Pak Paimin langsung. Bentar. Nah, soko es breakingnya kayaknya wis gak beres sih ini kayaknya. Pak Paimin sekarang beri tanggapan ya. Monggo Pak Paimin.
Monggo Pak Paimin tanggapan. Nggih. Terima kasih. Belum Pak, ini Pak. Share screen saya. Sampun Bu. Diserat saja Mbak. Sebentar, ini laptop saya juga agak rendet. Sudah Pak Suko, monggo. Monggo Pak Suko. Ini. Mohon maaf tapi mati lampu laptop saya langsung. Pak Suko, monggo. Atau mau saya share screen sendiri? Pripun? Pak share screen aja Bu, nanti enak. Monggo. Mohon maaf suara saya terdengar nggih? Mohon Pak. Halo. Oh nggih. Jelas Pak. Oh nggih. Ngapunten tadi ada gangguan teknis karena di tempat saya tiba-tiba mati lampu. Ini baru nyala kembali sehingga presentasi sedikit agak terganggu. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Yuni Fitri yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk melakukan presentasi hasil diskusi dari kelompok 2 pada ruang kolaborasi modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Di mana tadi untuk anggota kelompok sudah dijelaskan sama Bu Fitri. Kemudian ini saya lanjut. Jadi tujuan pembelajaran khusus pada siang hari ini yaitu CGP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk strategi sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Di mana hasil dari pemetaan aset sekolah dan lingkungan dari hasil diskusi kelompok 2 bahwa sekolah sebagai ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau yang biasa kita sebut dengan unsur yang hidup dan abiotik atau sebagai unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Nah, aset utama yang ada di dalam sebuah sekolah yaitu yang pertama ada aset manusia, yang kedua ada aset sosial, yang ketiga ada aset fisik, yang keempat ada aset lingkungan atau alam, yang kelima ada aset finansial, yang keenam ada aset politik, dan yang ketujuh ada aset agama dan budaya. Di mana dari hasil diskusi kami yang terdiri dari 4 anggota tadi dengan 1 anggota yang lintas kecamatan yaitu di Kecamatan Karangrayung, kami dapatkan hasil diskusi seperti ini Bapak Ibu. Untuk aset manusia yaitu yang pertama itu ada pimpinan atau kepala sekolah,
yang kedua ada guru, yang ketiga ada tenaga kependidikan atau staf tata usaha, kemudian ada peserta didik, kemudian ada pengawas, komite, dan wali murid, kemudian ada petugas perpustakaan, kemudian ada petugas koperasi, kemudian ada petugas laboratorium, kemudian ada petugas atau tenaga kebersihan, kemudian ada penjual yang ada di kantin, dan yang terakhir yaitu ada alumni. Di mana untuk kepala sekolah, kami dari berbagai sekolah tadi bahwa kualifikasi pendidikan yang ada yaitu dari S2, di mana beliau sebagai leader yang ramah, bijak, supel, dan bertanggung jawab. Di mana untuk guru yang ada di tempat kami, mayoritas kualifikasinya adalah pendidikan S1 dan ada beberapa yang S2. Kemudian mayoritas memiliki sertifikat pendidik, kemudian memiliki kecakapan di bidang IT, di mana mereka juga memiliki kemampuan di bidang prakarya, kesenian, sehingga dapat melatih murid dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, untuk tenaga kependidikan, di mana tenaga kependidikan ini bertugas untuk mengerjakan administrasi sekolah. Mereka memiliki tenaga pendidik yang handal dan berwawasan baik di bidang IT, kemudian menjadi potensi yang dapat dimanfaatkan dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan sekolah yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi siswa atau guru di bidang IT. Tidak lupa Bapak Ibu, dan ini peranan yang sangat penting, yaitu adalah petugas perpustakaan, di mana petugas perpustakaan ini sangat membantu dalam menginventarisasi bahan perpustakaan, kemudian katalogisasi dan klasifikasi bahan perpustakaan, kemudian penyelesaian fisik bahan pustaka yang berupa labeling, pemberian kode, dan sebagainya. Terus kemudian penempatan bahan pustaka di rak atau shelving, kemudian perawatan atau koleksi, di mana di sini digunakan reproduksi yang meliputi duplikasi bahan pustaka yang berupa penjilitan, kemudian yang juga digunakan, yang kemudian mana yang akan difotokopi, kemudian yang masuk dalam digitalisasi atau e-book, kemudian laminasi atau penyampulan, kemudian fumigasi, pengaturan suhu dan pencahayaan, penyiangan atau yang biasa kita sebut dengan istilah bedding. Nah, selanjutnya yaitu ada pengawas, komite, dan murid, di mana pengawas yang ada di tempat kami yaitu sangat kooperatif dalam pendampingan peningkatan mutu sekolah. Kemudian komite sangat membantu dalam melakukan sosialisasi kegiatan sekolah pada orang tua murid. Dan yang terakhir murid, yaitu berprestasi dalam berbagai bidang, kemudian memiliki minat pada bidang olahraga dan seni yang cukup tinggi, kemudian memiliki potensi yang heterogen. Nah, berikut adalah dokumentasi aset manusia, di mana kolaborasi antara guru, tenaga pendidikan, siswa, komite, dan lain sebagainya yang ikut serta dalam kegiatan yang ada di sekolah. Yang kedua yaitu aset sosial, di mana aset sosial yang kami ambil yaitu ada 3. Yang pertama ada OSIS, yang kedua MGMP atau MGPD atau KKG, kemudian yang ketiga ada paguyuban atau komunitas belajar. Nah, strategi pemanfaatannya yaitu untuk OSIS yaitu mengoptimalkan peran OSIS dalam kegiatan sekolah, baik itu kegiatan perlombaan, kegiatan upacara, bahkan sampai ke pemilihan ketua OSIS, yang mana di sini kita dilatih untuk belajar berdemokrasi. Selanjutnya pemanfaatan untuk MGMP atau MGPD atau KKG yaitu sebagai wadah tenaga pendidik untuk melaksanakan kegiatan pengembangan diri terkait dunia pendidikan. Kemudian yang berikutnya, memaksimalkan kelompok paguyuban dengan memberikan masukan demi kemajuan sekolah. Dan yang terakhir, pemanfaatan kelompok belajar untuk melaksanakan kegiatan pengembangan diri yang terkait dengan dunia pendidikan. Nah, berikut adalah dokumentasi untuk aset sosial, yaitu ada pemilihan ketua OSIS, kemudian ada kelompok belajar, dan kemudian ada MGMP.
Selanjutnya yaitu aset fisik, di mana aset fisik yang kami ambil yang pertama yaitu jaringan internet. Karena untuk jaringan internet saat ini merupakan kebutuhan yang sangat vital. Jadi dengan adanya jaringan internet, guru dapat memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Guru dapat menggunakan internet untuk mencari materi pembelajaran yang relevan, membuat materi pembelajaran digital, dan juga dapat memanfaatkan internet untuk berkomunikasi dengan siswa dan orang tua siswa, serta dapat praktek langsung terkait jaringan internet. Jadi tidak hanya itu, untuk saat ini kita dalam pelaksanaan kegiatan ulangan harian ataupun ulangan semesteran juga sudah menggunakan fasilitas internet. Kalau dalam ulangan harian mungkin kita bisa menggunakan Kahoot, Quizzes, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu bangunan kelas dan laboratorium yang kondusif, di mana untuk bangunan kelas dan lab yang kondusif ini akan membuat lingkungan belajar menjadi menyenangkan dan nyaman, sehingga guru dapat menata ruang kelas dengan baik, menyediakan peralatan dan fasilitas yang memadai, serta membuat suasana belajar yang menyenangkan, serta ruang lab komputer, perbengkelan, serta perpustakaan yang lengkap untuk mempermudah siswa untuk belajar. Nah, berikut adalah dokumentasi aset fisik, mulai dari perpustakaan, kemudian ada laboratorium, dan juga laboratorium komputer. Untuk selanjutnya, yaitu aset lingkungan alam dan pemanfaatannya. Jadi di tempat kami, yaitu ada yang namanya kebun hidroponik. Mungkin tadi hampir mirip dengan apa yang disampaikan oleh Bu Catur kaitannya dengan Adiwiyata. Kebetulan di tempat kami juga merupakan sekolah Adiwiyata. Kemudian area hijau, lapangan rumput, tanaman hijau di sekitar bangunan sekolah. Kemudian adanya taman sekolah. Dan yang paling penting untuk saat ini yaitu Bapak Ibu, untuk lingkungan yang kami angkat yaitu di tempat kami itu sangat dekat dengan stasiun Ngrombo, seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Catur juga, di mana stasiun Ngrombo ini adalah akses utama masuk ke dalam kota, terutama dari daerah-daerah yang dari luar kota, mungkin dari Jakarta, Surabaya, dan sebagainya. Dan di sini juga digunakan sebagai sarana belajar siswa, karena di stasiun Ngrombo sendiri juga ada workshop yang bisa dijadikan sebagai tempat edukasi kaitannya dengan perkereta apian. Bahkan kalau di tempat kami yang di SMK, kami gunakan juga untuk tempat praktek kerja lapangan untuk siswa yang saat ini kelas 12. Nah, untuk taman itu kita gunakan sebagai tempat observasi alam dan untuk pembelajaran siswa, khususnya untuk pembelajaran untuk mata pelajaran PIPAS. Nah, selanjutnya yaitu aset finansial, di mana yang kita angkat untuk aset finansial ini ada 3. Yang pertama ada dana BOS dan BOP, kemudian yang kedua ada kantin sekolah, dan yang ketiga ada koperasi dan toko sekolah. Di mana untuk dana BOS dan mungkin secara umum kita sama-sama memanfaatkan ya untuk operasional pembiayaan kegiatan sekolah. Kemudian kalau di tempat kami ada yang namanya kantin sekolah, di mana kantin sekolah ini dikelola sebagai BLUT atau Badan Layanan Usaha Daerah, dan ini dijadikan juga sebagai business center, sehingga hal ini akan menjadi tambahan pemasukan bagi sekolah. Sama halnya dengan koperasi juga sama, jadi koperasi ini selain digunakan sebagai badan usaha dan juga business center, juga kami gunakan sebagai tempat simpan pinjam guru, yang mana di koperasi ibaratnya meminjamkan uang kepada anggotanya, setiap anggotanya, sehingga ini juga bisa kita manfaatkan untuk kesejahteraan anggota yang ada di SMK khususnya. Selanjutnya yaitu ada aset politik, di mana aset politik ini berupa kerjasama dengan pihak lain yang dilakukan baik secara MOU ataupun kegiatan kerjasama melalui pengajuan surat permohonan, yaitu salah satunya kepada kantor-kantor desa,
kemudian kita kepada puskesmas kaitannya dengan layanan kesehatan anak, kemudian ada ke PT Yamaha, ini yang di tempat saya ada ke PT Yamaha, kemudian PT Daihatsu, kemudian PT Pola Dwipa, PT Ungaran Sari Garmen, PT Astra Honda Motor, ataupun pihak-pihak lain. Dalam kesempatan ini pihak sekolah menyampaikan visi dan misi dari kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga pihak lain atau calon yang akan kita gunakan sebagai MOU atau kerjasama tadi bisa terlibat langsung dalam mendukung kegiatan dunia pendidikan ataupun dunia usaha. Nah, berikut ini adalah dokumentasi aset, yaitu kami melaksanakan kerjasama. Yang pertama yaitu dengan PT Daihatsu Motor Indonesia, kemudian PT Pola Dwipa dan PT Yamaha Motor Indonesia. Nah, yang selanjutnya untuk aset agama dan budaya. Untuk aset agama khususnya untuk yang agama Islam, yaitu dilaksanakannya sholat duhur secara berjamaah, kemudian pembacaan Asmaul Husna di awal pembelajaran, kemudian peringatan hari besar keagamaan, kemudian pembagian daging kurban, kemudian pengumpulan dan pembagian zakat fitrah pada saat bulan Ramadan, kemudian pembagian takjil saat bulan puasa, di mana hal ini kami lakukan secara kontinu di semua sekolah di kelompok kami. Selanjutnya untuk agama Kristen yaitu ada peringatan hari besar keagamaan, ada persembahan dan kunjungan pelayanan. Nah, untuk budaya Bapak Ibu, jadi ada 4 tema yang kita angkat, yaitu seni tari, kemudian pencak silat, budaya positif, dan adat Jawa. Untuk pemanfaatannya yaitu kegiatan ekstrakurikuler yaitu seni tari dan pencak silat. Di mana kalau pencak silat ini di tempat kami memang menjadi salah satu ekstrakurikuler yang sifatnya unggulan, karena hampir di setiap event kami memenangkan untuk lomba pencak silat. Kemudian ada pentas seni karnaval setiap tahun, di mana waktu perayaannya dilaksanakan pada saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk tahun ini nanti dilaksanakan pada tanggal 19 untuk yang SD, TK, PAUD, dan SMP. Kemudian untuk SMA, SMK, serta umum nanti akan dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus. Kemudian ada pentas seni penyambutan ETK atau estafet tunas kelapa. Kemudian budaya positif di sekolah digunakan untuk penguatan karakter profil pelajar Pancasila. Salah satunya yaitu kalau di tempat kami ada apel pagi, kemudian kita bersalaman sebelum memulai dan sesudah pembelajaran dan sebagainya. Kemudian pakaian adat digunakan setiap tanggal 4 oleh semua guru dan tenaga pendidikan. Ini mungkin untuk yang SD ya. Kalau yang untuk SMK, SMA ini dipakai di setiap hari Kamis. Kebetulan hari ini hari Kamis sehingga saya menggunakan pakaian adat Jawa. Terus kemudian pakaian adat dipakai setiap peringatan hari besar nasional oleh semua guru dan karyawan, juga semua murid, khususnya pada saat perayaan atau peringatan hari lahirnya Raden Ajeng Kartini atau Hari Kartini pada tanggal 21 April. Nah, berikut adalah dokumentasi kaitannya dengan agama, aset budaya dan keagamaan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya kurang bisa dipahami atau kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Fitri. Monggo Bu Fitri. Terima kasih Pak Suko atas pemaparan materinya. Kemudian tidak panjang dan lebar, kami membuka sesi tanya jawab dan tanggapan positif, bukan sesi curhat ya Bapak Ibu. Jadi tidak usah panjang dan lebar pertanyaan dan itunya tanggapannya gitu ya. Monggo untuk kelompok 3. Monggo untuk kelompok 3 kepada Bapak Paimin untuk memberi tanggapan positifnya. Persilakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mewakili dari kelompok 3 akan menyampaikan tanggapan positif dari apa yang telah dilakukan atau disampaikan oleh kelompok 2. Untuk yang akan saya tanggapi, yang pertama adalah tentang PPT-nya. Saya lihat sudah sangat bagus, didominasi dengan warna hijau. Tadi di S-Breaking kita sempat terkecoh dengan warna lawan dari merah, kita menjawabnya hijau. Karena kita tahu kalau di Bangjo itu kalau merah itu berhenti, kalau hijau itu boleh berjalan. Jadi PPT-nya sudah sangat bagus, didominasi oleh warna hijau. Kemudian untuk selanjutnya, cakupan materinya juga sangat baik, runtut, dan tadi oleh Pak Suko itu sampai indikatornya itu dijelaskan dengan baik, dan juga sudah memuat 7 aset utama. Jadi sudah sangat baik untuk materinya, bahkan tadi sudah dijelaskan secara rinci dan hampir sama mungkin, tapi lebih detail dari kelompok saya. Itu tadi yang diambil adalah dari SMA, tapi dari Pak Suko ini lebih detail lagi. Kemudian yang terakhir untuk penyampaian atau pemateri, ini juga sudah sangat baik, intonasinya enak didengar. Jadi tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat, jadi enak mendengarkannya sehingga apa yang disampaikan itu bisa terdengar dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Paimin atas tanggapan positifnya. Kemudian bagi kelompok 1, monggo siapa yang bertanya? Dipersilakan Bapak Ibu. Saya. Monggo Pak Dedi. Terima kasih untuk kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2, Saya Pak. bikin pantun dulu untuk kelompok. Ya, makasih Bu Darse. Nongkrong bareng sambil makan pisang. Malah ketemu Cakep. Sinta Luna. Cakep. Kelompok 2 yang tersayang. Waduh, cakep. Kelompok 1 untuk bertanya. Monggo silakan. Tadi sudah dipaparkan sangat baik oleh Pak Suko. Saya kira sudah sangat jelas. Saya sendiri sampai bingung mau tanya apa. Jadi pertanyaan saya ini cukup simpel ini. Berdasarkan paparan materi tentang 7 aset utama di sekolah tadi, kira-kira menurut kelompok 2 ini modal terpenting apa dari ketujuh itu yang menjadi titik awal pengembangan pendidikan yang dirembuk oleh kelompok 2 ini? Mungkin itu saja Mbak Fitri. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi yang tersayang gitu nggih buat kelompok 2 nggih ngoten nggih. Berarti kelompok 3 mboten tersayang berarti. Monggo kepada Ibu siapa ya yang menjawab ini? Bu Septiana Jumala Laili. Monggo Bu Laili, dipersilahkan modal terpenting yang membuat titik awal. Terima kasih Bu. Mohon maaf ini agak berisik, saya nyambung lagi juga. Menurut kelompok kami, aset terpenting dari ketujuh aset yang kami bahas ini pastinya adalah aset manusia. Dimana kalau misalkan aset manusia yang kita punyai dalam sebuah instansi itu sudah memenuhi semua persyaratan, maka nanti akan bisa mengcover 6 aset yang lain. Seperti itu. Singkat saja guys, Bu Fitri katanya tadi jangan panjang-panjang. Jadi Bu Laili, begitu Bapak Dedi. Yang terpenting itu adalah aset manusia yang kalau sudah aset manusia itu sudah linear semua, sudah terpenuhi semua, sudah mencakup semua, maka semuanya akan bisa dijalankan dengan baik, begitu Bapak. Pripun Bapak Dedi, sampun terjawab. Ya Bu, terima kasih. Itu aja kurang Pak Dedi. Kurang pripun Pak Dedi?
Kalau berbaju ini. kurang panjang. Atau mungkin ada yang mau bertanya lagi mungkin Bu. Oke. Bapak Ulil, monggo kalau ingin bertanya kepada kelompok kami. Ya, cukup Bu. Cukup, nggih. Terima kasih. Sesi berikutnya yaitu sesi kesimpulan kepada Ibu Rini Kristianti. Monggo Ibu Rini kesimpulannya disampaikan. Baik, terima kasih atas waktunya. Tadi untuk kelompok 2 yang menjadi moderator adalah Bu Fitri, kemudian Pak Suko sebagai pemateri. Meskipun awalnya tadi ada kendala teknis, nggih Bapak Ibu, tapi bisa berjalan dengan lancar. Untuk kelompok kami, Bapak Suko sudah menyampaikan tentang 7 aset modal utama dalam sekolah. Yang pertama aset manusia, diantaranya ada kepala sekolah, guru, staf TU, peserta didik, pengawas, komite, dan wali murid. Kemudian ada petugas perpus, petugas koperasi, ada petugas lab, tenaga kebersihan, penjual di kantin, dan alumni. Yang kedua aset sosial, ada berupa OSIS, MGMP, atau KKG kalau di SD, kemudian ada komunitas belajar. Yang ketiga aset fisik berupa jaringan internet, bangunan kelas, dan laboratorium yang kondusif. Yang keempat aset lingkungan alam berupa kebun hidroponik, area hijau, taman sekolah, kebun hidroponik, area hijau, taman sekolah, stasiun Ngrombo sebagai tempat observasi alam untuk pembelajaran siswa. Selain itu juga tadi Pak Suko menyampaikan sebagai praktek muridnya. Yang kelima, ada aset finansial berupa dana BOS dan BOP, kemudian ada koperasi, di mana tadi Bapak Suko menyampaikan di koperasi ada simpan pinjam untuk guru dan toko sekolah. Kemudian yang keenam ada aset politik. Tadi disampaikan oleh Bapak Suko berupa kerjasama dengan pihak lain seperti pengajuan surat permohonan atau MOU seperti tadi PT Daihatsu Motor dan PT Yamaha Motor. Berikutnya aset agama dan budaya. Untuk agama Islam, pelaksanaan sholat duhur berjamaah, pembacaan Asmaul Husna di awal pembelajaran, peringatan hari besar, pengumpulan zakat, pembagian kurban, daging kurban, zakat fitrah, takjil. Selanjutnya untuk agama Kristen, peringatan hari besar keagamaan, persembahan dan kunjungan pelayanan. Dan yang terakhir aset agama dan budaya berupa seni tari, pencaksilat, budaya positif, adat Jawa. Untuk di sekolah kami, untuk guru-guru untuk setiap tanggal 4 itu memakai pakaian adat, sedangkan di sekolah Pak Suko karena di SMK itu setiap hari Kamis. Selanjutnya setelah Bapak Suko menyampaikan materi, ada tanggapan dari kelompok 3 oleh Bapak Paimin ya. Tadi beliau menyampaikan PPT-nya sudah bagus, dominasi warna hijau sudah memuat 7 aset utama, dijelaskan secara rinci dan detail, kemudian intonasinya juga enak didengar. Setelah Bapak Paimin menyampaikan tanggapan positif dari kelompok itu, oleh Bapak Dedi bertanya, pertanyaannya,
Menurut kelompok 2, yang terpenting modal aset apa untuk titik awal? Yang terpenting adalah jawaban dari Bu Laili, yaitu aset manusia. Seperti itu Bapak Ibu, apabila ada kesalahan, saya kembalikan kepada Ibu Fitri. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rini Kristianti atas kesimpulannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, saya mohon dimaafkan. Jika ada yang sayang, mohon diungkapkan ya Bapak Ibu. Tadi sudah diungkapkan Pak Dedi ya. Sekian dari kami. Bila suaranya kurang jelas, nanti bisa telepon bersama-sama maksudnya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2 ya, oke. Silakan selanjutnya waktu dan presentasi saya serahkan kepada kelompok 1.